Hai gengs, back with me Dinda di Genre Reading. Yeay, I'm back. Pasti kemarin ada yang bolak-balik channel aku. Ada video baru nggak ya? Ada video baru nggak ya? Ternyata nggak ada video baru. Ya udah, ini aku upload video baru ya. Temanya adalah apa yang ada di hatinya saat tanpa dirimu ya. Berarti entah kalian nggak komunikasi, entah diam-diaman, nggak berkabar, entah salah satu pergi, ghosting, menghilang, atau ditelan bumi ya, whatever it is. Pokoknya kurang lebih kayak gitu. Ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Aku udah baca komen-komen kalian, support kalian ke aku, the best banget. Soal yang ada komenin aku, yang bilang aku open donasi di YouTube ya, katanya tarot reader semua tuh ya kebanyakan open donasi di YouTube. Hello. Terus kalian malah support aku, belain aku. Oh ya guys, namanya itu kan Sekar Ayu. Ternyata aku ada cek di video beberapa minggu kemarin itu kan ada yang komen salty gitu kan, katanya aku curhat di video gitu. Ternyata pas aku cek video itu, kalau nggak salah judulnya bagaimana penilaian orang lain tentang kamu. Terus ternyata si Sekar Ayu itu juga ada komen. Dia komen katanya, kayaknya channelnya ini promo make up deh. Lihat aja itu dari iklan-iklannya. Aku cuma ketawa aja sih baca komennya. Kelihatan banget ya apa sih kecerdasannya dia itu sampai mana. Karena for your information ya, supaya kamu pintar, kalian pintar ya, kita sama-sama pintar. Di YouTube itu yang namanya iklan itu semuanya dari YouTube. Nggak ada tuh kreator yang apa sih, yang setting, yang ngatur iklan berapa banyak yang masuk di video itu, nggak ada. Semuanya itu YouTube yang ngatur, yang masukin iklan ya. Kalau videonya menarik, banyak yang nonton ya pasti banyak juga iklan yang mau masuk ya nggak sih. Jadi nggak ada tuh kreator yang masukin mau iklan apa, iklan ini yang bener aja. Otakmu gimana? Tapi aku yakin cuma Sekar Ayu doang yang gitu. Kalian masih pasti cerdas dan pintar-pintar di sini ya kan? Aku tahu deh. Ya udah, move dari Sekar Ayu kita lupakan. Kebetulan dia juga udah aku lapor. Di situ kalau kita report komen-komen itu kan ada pilihannya tuh ya dari YouTube-nya. Ada mengandung apa sih hate speech, ada yang ya macam-macam lah. Terus aku pilihnya hate speech dalam artian komennya dia itu mengandung unsur kebencian ya. Gampang sekarang sih di sosmed manapun, mau orang yang kayak gimana tinggal dilapor-lapor, report aja ya. Kalau punya uang tinggal dilaporin aja ya kan ke kantor polisi. Benar? Ya, cuma aku terlalu banyak kerjaannya daripada ngurusin gitu-gituan. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung masuk ke temanya ya. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Cus. Kita mulai aja langsung. Yang ada di hatinya saat tanpa dirimu. Emang kamu kemana? Kok kenapa kalian ada konflik ya? Yang ada di hatinya tanpa dirimu. Kayaknya bisa dibilang ya, keadaan dia dengan lingkungannya juga mungkin gak baik-baik aja ya. Mungkin ada masalah, beberapa masalah datang, dan dia ngerasa kayak sendirian menghadapi semuanya. Bisa ini masalahnya terkait sama kamu atau terkait sama kamu atau masalah lain. Masalah lain tuh kayak karir atau pekerjaan atau di lingkungan dia lainnya lah ya. Tapi kalau misalnya ini terkait masalah kamu sama dia gitu, tentang hubungan kalian, bisa jadi kayak dia menerima banyak tuduhan-tuduhan atau cemooh atau gosip atau tudingan. Jadi dia anggaplah dia kayak dibully atau diomongin sama lingkungan dia. Ini menyangkut hubungan kalian. Misalnya kayak apa ya, dia diomongin atau digosipin kayak, lo yang putusin dia ya, lo yang mencampakkan dia ya, lo yang sia-siain dia ya. Nah itu kayak gitu-gitu. Jadi dia dapat bulian atau omongan, gosip atau makian dari orang sekelilingnya. Nah ini nih terkait kamu, terkait hubungan kalian.
Dan dia ngerasa ya kayak dipojokin atau disudutkan juga, diomongin gitu, kayak semua orang menyalahkan dia. Dia sih nggak membalas ya, cuma kayak dia bingung aja kenapa sih gitu loh, cuma dia aja yang disalahin atau diomongin. Nah ada nih yang kayak gitu ngerasainnya. Tapi kalau misalnya dia omongin karena masalah lain ya, bukan karena masalah kalian, bisa aja di pekerjaan misalnya. Banyak orang yang kayak nyalah-nyalahin dia, ngomongin dia, dan dia ngerasa kesepian. Jadi kayak udah kamu nggak ada, terus dia juga ada masalah lain kan, jadi stres nggak sih gitu ya. Aku lihat di sini dia dekat sama yang lain atau enggak sih? Terutama kalau mereka maskulin, banyak dari mereka yang mungkin dekat sama yang lainnya juga. Jadi dia kayak kebingungan, ini mau pilih siapa sih gitu. Mau pilih kamu atau yang lain. Terutama kalau mereka single, terutama kalau mereka lagi di ambang ketidakjelasan hubungan kamu sama dia jadi kayak bingung ini mau milih siapa ya. Mau pilih kamu atau yang lain. Dan sebenarnya dia ada ngerasa kayak ada konflik ya kalian nih. Kamu sama dia. Iya. Ngerasa ada konflik. Dan dia ngerasa kayak harus memutuskan sesuatu atau perlu adanya pertemuan. Dia bilang sih gitu ya. Tapi pertemuannya entah sama kamu atau orang lain ya. Karena aku ngerasa di sini ada kayak konflik, terus butuh suatu keputusan atau butuh suatu pembicaraan atau pembahasan. Nah, dia tuh yang harus kayak ambil keputusan. Nah, dia bingung nih pilihannya apa gitu keputusannya, atau pilihannya nih siapa, kamu atau yang lain. Ya ada beberapa pandangan atau omongan-omongan yang gak sejalan menurut dia. Makanya harus diskusi dulu, harus ngobrol, atau harus ketemu, menurut dia sih gitu. Dia terjadi sesuatu nih sama dia. Iya, aku ngerasanya sih gitu, terjadi sesuatu sama dia. Itu sesuatu yang bikin dia terluka atau sakit. Tapi sebenarnya itu tuh kayak kesalahan dia sendiri gitu. Iya, kayak kesalahan dia sendiri. Kayak sesuatu terjadi itu tuh yang membahayakan dia sebenarnya. Nah, itu penyebabnya juga dia sendiri. Akhirnya akibatnya ya dia yang nanggung sendiri. Karena dia kurang berhati-hati kayaknya. Akhirnya dia terima akibatnya. Terluka dan sakit hati. Ini orang tuh kayak agak-agak depresi deh. Karena kan ngerasa kesendirian yang tadi aku bilang. Ya kan? Aku udah ngomong depresi, tiba-tiba ada tulisan depresi. Sorry. Bener-bener apa sih kayak, aku cuma lihat gambarnya sih tadi, kayak orang depresi ya. Ternyata di sini ada kata-kata depresi juga. Mata aku terlalu cepat ya membaca daripada kata-kata ini. Di sini memang dia kayak ngerasa depresi. Ya, galau-galau stres gitulah ya, bisa dibilang. Karena aku kan bilang sama kalian tadi yang di awal dia ngerasa sendirian tuh. Ada kayak ketakutan yang dia rasain. Ketakutan yang kayak membawa dia ke apa ya, ke sebuah pemikiran yang itu tuh bikin dia khawatir, cemas, berlebihan ya. Dan dia ngerasa kayak nggak ada yang bisa bantu dia gitu selain dirinya sendiri. Kamu kayaknya ngejauh deh dari dia. Aku ngerasa banyak dari kalian yang memilih menjauh dari orang ini. Yang ada di hatinya tanpa dirimu. Ini ada seseorang yang kayak mau minta maaf nih. Dia sedih banget dan dia pengen meminta maaf. Iya. Merasa bersalah aja gitu. Kayak ada yang ngerasa salah di sini. Dan dia pengen minta maaf,
pengen mengakui kalau dia salah, mengakui kesalahannya dia. Ya, dia berharap kamu kayaknya bisa maafin dia. Ini orang sedih banget kayaknya ya. Kalau kamu pada bilang kayak, alah dia mah egonya tinggi, nggak mungkin minta maaf. Nah, mungkin ini yang di dasar hatinya, di lubuk hatinya yang paling dalam sebenarnya mau minta maaf, tapi kan ya actionnya nggak tahu ya kan. Kadang keinginan sama ego itu kan ini ya kan, keinginannya pengen banget tapi egonya mengalahkan keinginan. Jadi inginnya minta maaf tapi egonya tinggi, jadi nggak jadi minta maaf gitu ya. Kan kebanyakan seperti itu ya, namanya manusia ya. Tuh, demi apa, demi apa, demi apa, demi apa. Tiba-tiba di sini ada kesepian. Ya. Kesepian, loneliness. Ya kan? Dari awal aku udah bilang kan ini kayak ada seseorang yang merasa kesepian. Mana sih yang tadi sih? Loh, emosi ya. Tuh. Di awal aku udah bilang kan, ada seseorang yang kayak kesepian, merasa sendirian, gak ada yang bantuin, kesepian, sendirian, depresi, merasa sendirian. Tiba-tiba di sini ada kartu kesepian. Aku belum lihat kartu ini, tapi aku tadi udah ngomong kesepian kan. Gile, hebat lu Din ya. Besok-besok gak usah pakai kartu ya guys ya, langsung ngomong aja. Besok-besok gak usah pakai kartu, aku langsung ngomong aja gitu kan. Jadi meja putih aja gitu kan, gak ada apa-apa. Karena kartunya kadang lelet banget ya. Intuisi aku mungkin terlalu cepat ya, jadi kartunya baru kelihatan. Nah, di sini ada kesepian yang dia rasain, kekosongan, hampa, karena dia ngerasanya tuh sendirian. Ini ada sesuatu yang bikin dia terbayang-bayang loh. Apa ini? Apa yang dia bayang-bayangkan? Gini, kalau aku tarik cerita di tebaran pertama ini, kayaknya kamu sama dia ada konflik. Dia ngerasa sesuatu terjadi dan itu bikin dia stres, sakit hati, kesepian juga. Dia ngerasa bersalah sama kamu, mungkin terjadi sesuatu yang bikin kamu sakit hati, terus dia kecewa juga sama keadaan saat ini. Dia kebayang-bayang terus tuh, karena ngerasa bersalah sama kamu. Ya, ngerasa bersalah. Jadi dia tuh banyak menyendiri, menutup diri saat ini. Bisa dibilang kayak lagi di ini, situasi dark night of the soul, kegelapan. Iya. Kayak sekarang nih aku gelap-gelapan. Ini gelap guys, di kamar aku gelap, aku gelapin sengaja. Cuma pakai apa? Cahaya kuning ungu ini, lampu sunset. Karena terakhir kan ada yang bilang cahayanya bagus. Aku pikir kalau digelapin lampunya gelap, ternyata enggak. Ya udah, jadi aku gelapin lagi aja. Di sini dia kayak menutup diri ya guys ya. Menutup diri. Satu-satunya yang bikin dia merasa terhibur adalah hanya keluarganya. Kan dia menutup diri, mungkin dia di rumah aja gitu. Jadi yang dia temuin ya yang berhadapan sama dia, ya mungkin di rumah adanya keluarganya aja gitu ya. Atau bisa dibilang kayak keluarganya yang bikin dia happy. Secara nggak langsung dia terhibur sama keluarganya, ya. Tapi dia masih ngerasa kayak kangen deh. Kangen karena dia ngerasa kan dia ada masalah juga nih mungkin di luar ya. Jadi dia ngerasa sebenarnya dia tuh butuh kamu. Kenapa dia butuh kamu? Karena dia ngerasa kamu satu-satunya yang bisa ngertiin dia. Kamu tuh ibarat rumah buat dia. Satu-satunya tempat kembali yang ngertiin dia. Bisa denger cerita dia, kamu yang paling ngerti dan kamu yang mungkin paham, bisa kasih insight dia. Tapi mungkin juga
Apa dia ada masalah sama keluarganya juga ya? Ada sih dari mereka yang punya masalah sama keluarganya, tapi ini cuma sedikit sih yang punya masalah sama keluarga. Yang ada di hatinya saat tanpa dirimu. Ada yang memang fokus dan sibuk sama pekerjaannya. Ada yang lakuin hal-hal lain, berusaha mengalihkan pikiran-pikiran dia gitu ya. Apa ya aku ngerasanya? Kayak mungkin dia punya hobi atau dia punya bakat atau dia memang sengaja meluangkan waktu ya untuk melakukan hal-hal yang dia suka, yang dia inginkan. Kalau misalnya dia punya hobi memasak, untuk yang feminin ya, punya hobi balap gitu ya, balap motor atau balap mobil buat yang maskulin, yang cowok. Random banget ya. Balapan ya, misalnya dia hobinya balapan ya, mungkin dia lakuin balapan, dia balapan bareng teman-temannya atau dia masak-masak di rumahnya gitu ya. Pokoknya itulah kesukaan-kesukaan mereka lakuin untuk mengalihkan pikiran-pikirannya. Di sini dia berusaha menghibur dirinya. Apa aja lah, misalnya dia nonton YouTube yang lucu-lucu gitu kan. Nonton apalah yang lucu-lucu. Nah, itu supaya dia happy, supaya dia seneng ya. Tapi ada juga dari mereka yang karakter dan sifatnya itu suka caper. Entah caper ke kamu atau caper ke orang-orang sekelilingnya ya. Jadi dia ngerasa sebenarnya kayak kesepian dan gak ada yang peduli sama dia, gak ada yang perhatian, makanya dia cari-cari perhatian di luar sana ya. Tapi mungkin juga bisa capernya ke kamu sih, cari-cari perhatian ke kamu. Misalnya bikin story, status, atau apa di sosmed supaya kamu komen gitu kan. Iya, tapi kebanyakan mereka menghibur dirinya sih. Tapi banyak dari mereka yang kayak punya pikiran gini ya, pasti kamu udah lupa deh sama dia kayak gitu. Jadi kayak ada hal-hal di pikirannya dia tuh yang kayak dia yakini. Misalnya, pasti kamu udah lupa deh, pasti kamu udah gak inget dia deh, pasti kamu gini. Nah itu kayak ada apa ya, pemikiran dia sendiri gitu. Jadi kayak dia ngejudge kamu udah inilah, udah itulah, apalah gitu. Iya. Di sini aku ngerasa ada dari mereka yang pengen komunikasi sih. Di sini kelihatan kayak ada seseorang yang pengen ajak kamu ngobrol atau ingin apa ya, kayak ada sesuatu yang pengen dia sampaikan mungkin ke kamu supaya kamu tahu atau supaya kamu jelas ya. Mungkin dia mau klarifikasi apa atau dia pengen kamu tahu akan hal itu gitu ya. Banyak dari mereka yang kayak ngebayangin ini kedepannya kayaknya bakalan kayak gini deh, bakalan kayak gitu deh, kayak so tau gitu loh. Ya mungkin kamu sama dia kedepannya bakalan kayak gini. Iya. Atau ada juga yang kayak merencanakan sesuatu. Misalnya kayak, oh sementara dia diamin kamu dulu sekarang. Oh ya nanti berapa minggu dia bakal lakuin A, B, C ke kamu, ke hubungan kalian. Ya mungkin saat ini enggak gitu ya. Entahlah ya, yang aku rasa sih gitu. Dan di sini ada seseorang yang kayak stres banget. Kayak banyak hal yang dia pikirin, banyak hal yang dia kerjain juga. Makanya kenapa kelihatannya tuh dia kayak stres aku lihatnya. Semua orang tuh kayak memberikan beban gitu loh ke dia. Orang-orang sekelilingnya, mungkin di pekerjaan juga kali ya, banyak orang yang kayak ngasih beban-beban pikiran dia, beban-beban pekerjaan juga. Mungkin ya banyak dari mereka yang memanipulasi keadaan dan perasaannya saat ini. Ya dia pura-pura semuanya baik-baik aja mungkin di depan kamu.
Padahal dalam hatinya tuh rapuh gitu ya, kayak butuh seseorang. Dia kayak memanipulasi, memalsukan keadaannya. Mungkin dia malu jujur ke kamu kalau dia nggak baik-baik aja. Dia butuh ini loh, seseorang yang bisa menguatkan dia. Kenapa sih hidupnya sekarang berantakan apa gimana nih? Kalau sekarang ya, dia kayak nggak mau denger siapapun ngomong. Bukan dia nggak percaya sama siapa-siapa, tapi lebih kayak lebih baik gue nggak denger apa-apa deh, biar nggak tambah stres gitu. Iya. Di sini mereka tuh kayak ada yang kepoin kamu sih di sini. Ya, diam-diam kepo. Diam-diam kepo. Ya, tuh dia nunjukin kalau dia tuh kayak baik-baik aja di luar, happy-happy aja. Kayak supaya semua orang tuh tahu kalau dia tuh ya happy, baik, sehat. Kayak dia bisa ngapa-ngapain sendiri gitu. Mungkin itu yang dia tunjukin keluar ya. Tapi banyak hal yang tidak jelas dalam hidupnya terus dia tutupi. Ya mungkin dia mah nggak mau ngasih tahu gitu ya. Betapa rapuhnya dia, betapa dia tidak baik-baik saja. Ada dari mereka yang mungkin nungguin kamu ya. Buat mereka yang nungguin kamu ini, mereka memilih untuk diam, tidak banyak bicara. Ya, mereka diam, gak banyak bicara. Mungkin mereka memang memilih diam ya, gak mau banyak ngomong aja gitu. Sebenarnya dia adalah seseorang yang kayak yang butuh perhatian. Energinya dia ini kayak butuh perhatian, kayak pengen dimanja. Makanya kan banyak yang caper-caper gitu kan. Apalagi kalau kamu seseorang yang kayak care, perhatian, keibuan. Nah, dia butuh sosok seperti itu sebenarnya. Makanya kalau ada yang perhatian, dia langsung merespon kalau ada seseorang yang perhatian. Karena dia sebenarnya haus akan perhatian, guys. Iya. Yang ada di hatinya tanpa dirimu. Ada sesuatu yang kayak dia sembunyiin dari kamu ya, kayak dia rahasiain gitu. Bisa tentang keadaannya, bisa sesuatu yang seharusnya kamu tahu tapi dia memilih buat bungkam, gak mau omongin gitu ke kamu. Kalau sekarang sih dia berusaha enjoy aja gitu sama hidupnya ya. Dia berusaha enjoy, padahal tidak se-enjoy itu hidupnya. Iya. Dan aku lihat kayak ada yang ngerasa tertekan sebenarnya di sini loh. Ada yang ngerasa tertekan. Mungkin hidupnya penuh tekanan kali ya. Tapi gimana nih? Kalian hubungannya ada yang udah selesai ya? Ada yang udah selesai. Dan dia ngerasa itu sebenarnya suatu akhir yang menyakitkan buat kalian berdua. Ada yang kalau kamu sama dia hubungannya udah selesai, nih ada seseorang yang kayak memulai hidup yang baru tanpa kamu. Kayak dia mencoba new beginning, sesuatu yang baru, entah apa. Bisa hubungan, relationship, ya atau lembaran hidup yang baru aja gitu. Dan tetap single. Ibaratnya dia tuh kayak pengen transformasi lah gitu ya. Berubah hidup. Di sini ya kalau dia bilang kayak dia tuh udah berusaha jujur sebenarnya sama kamu.
Apa tuh maksudnya? Entah dia udah berusaha jujur atau dia sebenarnya ya pengennya tuh jujur sama kamu. Dia tuh kenapa, tapi sulit kayaknya. Kayak ada yang menahan dia buat jujur sama kamu. Di saat kesendirian atau di saat keadaan dia tanpa kamu tuh dia ada yang sadar ya kalau kamu tuh membawa happiness buat dia. Kehadiran kamu itu membawa sebuah kebahagiaan, keberuntungan buat dia. Ibaratnya kamu tuh mengukir sejarah lah ya. Kayak dia pernah mengenal seseorang yang dia merasa cukup beruntung sebenarnya kenal kamu. Di saat kamu hadir itu masa-masa dimana dia merasa beruntung lah. Tuh kan tadi aku udah bilang kan ada kebahagiaan. Nah di sini tuh ada happiness kan. Baru lihat ada tulisannya happiness. Dan ya karena kamu hadir terus dia juga ngerasa ada happiness, bahagia, dan dia ngerasa kamu membawa banyak pengaruh buat hidupnya dia. Banyak lah bawa pengaruh. Aku ngerasa kalian tuh banyak yang udah selesai, terus dia kayak apa ya, kayak dia menyimpan kenangan di antara kalian, kamu sama dia. Dan kenangan-kenangan itu, kebahagiaan itu dia bakal simpan selamanya. Dia bakal kenang lah gitu istilahnya. Itu buat kamu sama dia yang udah selesai. Jadi aku ngerasa juga memang banyak yang selesai ya. Ya kalau nggak selesai paling kayak hubungannya ngegantung ya, kayak ngambang-ngambang nggak jelas gitu. Ada sih dari mereka yang kayak emosi gitu sama kamu. Aduh bentar deh guys, aku nyalain lampu dulu. Udah nyalain lampu. Tadi kan aku matiin lampu ya. Gak tahu, aku tuh dari tadi udah aku tahan-tahan, rasanya kayak ada sesuatu gitu di samping aku pas lampunya dimatiin. Dan rasanya kayak sesak gitu ya pas dimatiin itu. Ya kan kalau gelap tuh kayak makhluk-makhluk lain tuh kayak seneng gitu kan. Jadi kayak mereka kalau gelap tuh ngerasa kayak mereka tuh kayak ketarik gitu kan. Mereka kayak malah seneng, terus muncul ketarik energinya, malah jadinya aku yang merasa sesak sendiri di sini. Jadi kayak ngerasa diganggu-gangguin gitu loh. Ya, dari tadi aku udah tahan. Jadi aku nyalain aja deh. Yang ada di hatinya saat tanpa dirimu. Nih seandainya dia ingin mengatakan sesuatu sama kamu ya. I couldn't let you get close to me. Kayak dia gak bisa ngebiarin kamu tetap deket ke dia. Tetap deket sama dia. Kayak dia gak bisa aja gitu kamu sama dia deket. Kenapa ya? Kenapa gak bisa ya? Bisa aja harusnya Maya. Mungkin ada alasan kayak kenapa dia ngerasa kalian gak bisa tetap deket gitu kamu sama dia. Entah ada masalah, entah ada perbedaan di antara kalian dan dia gak bisa menerima alasan-alasan itu. Mungkin dia seseorang yang realistis ya. Ada banyak hambatan, ada banyak alasan, ya udah nggak bisa ya nggak bisa gitu. Biasanya kalau maskulin ya, terutama cowok, realistis kan, banyak hambatan terus nggak mau. Kalau cewek sih biasanya feminin ya, biasanya ngikutin perasaan. Pokoknya gue cinta sama lo deh, pokoknya harus bisa gitu. Soalnya biasanya kayak gitu tuh feminin. I love you before you could leave me. Kan banyak
yang tadi aku bilang kalian udah berakhir hubungannya. Jadi kebanyakan malah dari mereka yang ninggalin kamu duluan gitu. Mereka yang ninggalin kamu duluan atau mereka yang pergi menjauh duluan. Kayak mereka yang pergilah tiba-tiba atau menghilang atau kemana ya, atau ditelan bumi. Kalau dilihat dari dua kartu yang baru aku baca ya, ini aku belum lihat. Jadi kayak di sini dia nggak bisa ngebiarin kamu tetap dekat sama dia. Terus akhirnya mungkin karena ada beberapa alasan dan hambatan, akhirnya dia susah banget ngomongnya. Akhirnya dia memutuskan meninggalkan kamu duluan gitu, sebelum kamu yang meninggalkan dia. Kayak dia sebenarnya udah tahu kamu sama dia nih nanti bakalan pisah-pisah juga ujungnya, berakhir juga akhirnya. Makanya dia pikir daripada mengulur waktu ya, cuma bikin waktu lebih lama aja, padahal nanti ujungnya kalian juga pisah ya, mending dia aja yang memutuskan, mending dia aja yang ambil keputusan, mending dia aja yang ninggalin kamu. Mungkin dia pikir kalau kamu yang ninggalin dia kayaknya susah gitu, atau lama gitu ya kalau nungguin kamu yang ninggalin dia. Jadi kira dia aja yang ninggalin kamu deh gitu. I wish I had treat you better. Yang tadi aku bilang, banyak dari mereka yang ngelakuin kesalahan sama mama. Banyak dari mereka yang melakukan kesalahan sama kamu. Dia berharap ya, dia bisa memperlakukan kamu lebih baik sebelumnya. Ya mungkin dia sadar, dia banyak kesalahan, udah nyakitin kamu, ngelakuin apa aja yang bikin kamu sedih, sakit hati. I wish I had treated you better. Itu tuh, kalau orang udah ngomong kayak gitu tuh berarti dia udah levelnya di ini ya, sadar ya, mungkin udah sadar kalau dia banyak melakukan hal-hal yang salah ke kamu ya. I wish I had treated you better. Itu kayak apa ya, kayak udah telat gak sih? Lo udah ngelakuin salah, lo baru mikir, baru sadar. Coba aja kalau gue sebelumnya bisa memperlakukan lo lebih baik. Telat gak sih itu? Telat lah, aduh, emosi loh, aku yang emosi ya kan. Itu kayak apa ya, orang salah terus menyesal. Kalau menyesal itu kan kayak udah terlambat gitu. Harusnya lo memperlakukan orang lebih baik, memperlakukan orang dengan baik sebelumnya. Jangan lakukan kesalahan yang bikin orang sakit hati, karena semua itu pasti ada karmanya. Nih, misalnya kita nyakitin orang, terus ada karmanya belum tentu nanti langsung ke dia, bisa ke keluarganya, orang tuanya, adik kakaknya. Misalnya one day dia punya keluarga, punya istri, anak, nah itu bisa aja nanti turun-temurun. Bisa kok, nggak ada yang nggak mungkin. Kamu tahu, ada orang yang tersakiti dan teraniaya itu cepat dikabulinnya sama Allah ya. Itu pelajaran SMA kayaknya. Iya, guru aku pernah bilang salah satu doa yang cepat terkabulnya itu doa orang yang teraniaya. Jadi kayak kemarin aku baru bahas ya di Instagram, kayak klien aku sering banget tanya, boleh nggak sih balas dendam gitu ke mantan atau ke seseorang yang pernah nyakitin kita. Ya aku bilang, apa ya, sebenarnya Tuhan itu menciptakan manusia dengan segala kekurangannya gitu ya. Jadi Tuhan itu yang ngerti banget, dia ciptain manusia dengan keegoisannya manusia, egonya, dengan sifat-sifat manusia yang sombong, yang suka menyakiti, yang suka jahat, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ya macam-macam lah manusia ya kan. Jadi seandainya pun kita tersakiti dan balas dendam atau cuma sekedar nyumpahin aja tuh, itu pasti dimaafin juga sama Tuhan. Karena balik lagi kan, sifatnya Tuhan adalah Tuhan Maha Pemaaf, dan dia tahu banget manusia itu kayak apa. Manusia itu kan ciptaannya dia ya, manusia makhluk yang diciptakan dengan sempurna, tapi dia tahu kekurangannya apa. Memang gak ada yang sempurna manusia kita ini ya kan, walaupun di mata Tuhan sempurna. Jadi muter-muter ya. Intinya adalah ketika kamu mau balas dendam ke seseorang,
ya boleh aja. Apalagi dalam Islam, Muslim, kita boleh membalas, tapi yang setimpal, ya. Sekedar kayak nyumpahin, boleh aja nyumpahin, gue sumpahin lu, lalalala, gitu kan. Kamu teraniaya, langsung dikabulin sama Tuhan doa-doa kamu. Kamu nangis aja juga sambil doa itu, kamu ngomong apa pasti itu langsung didengar sama semesta, langsung dibales nanti. Karena hukum semesta itu adil seadil-adilnya. Tapi ya, daripada membalas, karena semesta pasti yang akan membayar itu semua ya. Kesedihan seseorang yang tersakiti, teraniaya gitu ya, terzolimi. Semesta yang membalas. Jadi kayak pembalasan kayak gitu tuh itu bagiannya manusia, bukan bagiannya kita, itu bagiannya Tuhan, alam semesta. Kita tinggal duduk manis lihat, nanti pasti terjadi sesuatu. Karena karma itu ada, karma does exist, dan hukum alam semesta itu yang sangat adil. Ya, jadi kalau ditanya boleh balas dendam atau enggak ke mantan, ya boleh aja, asal setimpal. Tapi lebih baik serahkan semua itu ke hukum alam semesta aja. Ya, tinggal duduk manis liatin, pasti terjadi sesuatu, entah ke dia atau ke keluarganya. Banyak kok yang kayak gitu, banyak. Apalagi sekarang itu kan udah akhir zaman kan, pasti kayak karma-karma itu cepat banget dibalasnya. Ya, semoga apa yang aku sampaikan bisa menjadi manfaat ya. Bukan ngajarin orang balas dendam, bukan ya. Karena di sini kita ngomongin hal-hal yang menyakitkan ya. Jadi ya kayak gitu ya yang bisa aku sampaikan. Nah, yang ada di hatinya saat tanpa dirimu, I hide who I am from you. Jadi kayak dia menyembunyikan siapa dia sebenarnya dari kamu. Ini sama kayak yang aku bilang sebelumnya, kayak dia kan memanipulasi keadaan. Jadi dia menyembunyikan atau menutupi siapa dia saat ini, apa yang terjadi sama dia saat ini, siapa dia sesungguhnya, dia kenapa saat ini, apa yang terjadi sesungguhnya sama dia. Jadi dia tuh menyembunyikan dan menutupi semuanya. Dia menyembunyikan dia tuh kenapa gitu loh sekarang. Ya entah dia kangen, dia kepikiran, atau dia nggak baik-baik aja. Nah itu dia sembunyikan semuanya, dia tutupi dari kamu, dari orang-orang sekelilingnya dia. Mungkin yang dia tunjukin adalah bukan dia sebenarnya. Seperti itu maksud aku ya. Tuh kan, ini tuh kayak kata-kata yang tadi aku bilang sebelumnya ya. I hope that you can forgive me one day. Yang tadi kan. Di kado kita sebelumnya aku udah bilang dia mau minta maaf. Lihat, kalian lihat, pengen baca sendiri. I hope that you can forgive me one day. Dia berharap kamu tuh bisa maafin dia. Ya entah kapan lah ya maafinnya. Mungkin gak sekarang, dia tahu kamu masih sakit hati. Tapi semoga suatu saat kamu bisa maafin dia. Enak ya, udah bikin sakit hati tinggal minta maaf doang gitu kan. Nah di sini dia bilang, you and I were too young. Bukannya kamu sama dia masih muda, tapi dia pengen bilang kayak kamu sama dia tuh kayak masih childish, masih kekanak-kanakan gitu ya, belum dewasa, makanya konflik terus, ribut terus gitu. Ya dia mau bilang lah kayak kamu sama dia waktu itu tuh ya masih kekanak-kanakan banget lah pas jalanin hubungan, belum dewasa banget, makanya jadi kayak saling menyakiti gitu. So many things remind me of you. Kayak banyak hal yang bikin dia tuh keinget sama kamu. Ya misalnya dia buka handphone, terus ternyata masih ada tuh chat-chat dari kamu ya. Atau dia buka HP, ternyata dia lihat masih ada tuh foto-foto kamu di HP-nya, di galerinya gitu kan. Mungkin dia lewat jalanan mana, ternyata oh kamu sama dia pernah kesini nih gitu, ke cafe ini kalian. Nah itulah banyak hal lah yang dia bikin dia teringat sama kamu. Nah di sini dia mau bilang kayak dia ninggalin kamu ketika mungkin ya dia pernah lihat kamu sama seseorang. Entah dia dengar dari siapa, oh kamu sudah dekat sama yang lain, sama orang baru. Entah dia lihat kamu posting foto sama seseorang, entah dia lihat
kamu bikin status mungkin ya nge-tag seseorang, makanya dia bilang ya kayak ya udah, dia yakin ya udahlah, lupain kamu aja, move on aja, tinggalin kamu aja lah. Nah itu kebanyakan ketika dia ngeliat kamu sama seseorang gitu. I don't reach when people mention you. Kayak di sini dia mau bilang kalau dia tuh udah nggak terlalu menggubris, udah nggak terlalu peduli sama siapapun orang yang nyeritain kamu, sebut nama kamu. Ya pokoknya dia udah nggak ini deh, udah no respon lah gitu ya ketika orang-orang tuh nyebut nama kamu ya. Oke, begitu saja ya guys ya. Thank you for watching ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ini zodiak mereka ya. Ada zodiak Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Gemini, Virgo, Scorpio, dan ini inisial huruf mereka ada huruf X, F, A, V, N, U, K, M, T, R, H, dan E ya. Oke, itu saja ya. Kalau ada salah-salah dan kekurangan, maafin ya. Thank you for watching. Tungguin videoku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.